Kasih tahu hubungannya, lalu di pada tanpa tahu. Agak kajian Nabi Idris, Nabi kami nak macam, kami nak jalan macam, tapi sini dalam kanannya, dengan kenal dengan gratis, sampai kepada yang orang-orang, yang orang kepada yang orang pernah gratis itu, alhamdulillah bagi senangnya Nabi Idris Nabi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak betul hadirin, ilmunya Nabi Idris itu adalah ilmu yang paling jago menjahit, tapi dia mampu menjaga hubungannya kepada manusia. Bapak Ibu hadirin. Makanya yang membayar aku ini tidak usah gratis, tapi perbaikilah kualitas dari jahitan itu. Insya Allah kamu itu masuk di yang memakan jahit. Lama tutup. Jadi angka itu apa bulan apabila dihukum Allah Ta'ala, termasuk yang pertama bulan Rajab. Rajab itu betulnya Nabi kita pembiranya. Yang kedua bulan Sa'ban. Sa'ban itu bulan yang berdekatan dengan Ramadan. Betuannya menurut Nabi kita latihan puasa yaitu di bulan tamah Ramadan. Yang ketiga bulan Ramadan, bulan malapin hukum Allah Ta'ala. Masena dan dia sinina anu badiceng bahkan kairan orang Ramadan, terutama pada 10 terakhir Ramadan, dan dia yang namanya malam Lailatul Qadar. Lalu yang keempat bulan Muharram. Apalagi bulan Allah Ta'ala, khusus bulan Muharram, Bapak Ibu, kita berada pada bulan Muharram tahun ini. Maka satu Muharram itu adalah hari bagaimana Nabi hijrah meninggalkan kampung halaman beliau di Mekah menuju ke Yasrib. Setelah di Yasrib dirubah namanya menjadi Madinah. Inilah latar belakang sehingga nokna ayat nafum Allah Ta'ala surah Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa tullaika qulana nabitta nakiya min yuna nabitta. Nabi meninggalkan rumahnya, nomi ayat hukum Allah Ta'ala, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di hadapan mereka ada dinding, di samping kiri kanan mereka dinding, kami butakan mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat Nabi keluar. Maka Nabi bersama dengan Abu Bakar meninggalkan rumahnya, dan yang didapat di dalam rumah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah Nabi meninggalkan kampung halaman. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, aku Yasrib, sambil menunggu orang-orang di Yasrib. Kemudian setelah Nabi datang, Bapak Ibu hadirin, lalu orang-orang Yasrib atau orang Madinah bagaimana menyambutnya Nabi? Mereka melantunkan syair dan lagu, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Inilah yang ditulis oleh ulama dengan kitab Al-Barzanji. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penanggalan 1 Hijriah dimulai setelah Nabi meninggalkan Mekah, dan itu yang diusulkan dan ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ada siapa yang bulan Muharram. Bulan Muharram alhamdulillah angka ya sange 10 Muharram. Nah ini baru-baru kita rayakan. Makanya merayakan 10 Muharram itu jangan setengah-setengah. Nabi hanya mengatakan pada 10 Muharram. Maka Nabi kata, as-sawmul yawmal asyura wal anbiya'u yasumunahu basum. Puasa ini dan dia masih dekat. Jadi dua perintah Nabi kata, 10 Muharram puasa, yang kedua masih dekat. Tapi ini menarik lagi apa Nabi kau puasa masih dekat malah jalan peja. Jadi Bapak Ibu, kita kaitkan dengan kejadian-kejadian 10 Muharram. Bentuan ada diri dari Allah Subhanahu wa taala, karena selalu kita mengkait-kaitkan dengan kejadian-kejadian di bulan Muharram. Apa yang terjadi di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram hari Asyura sehingga kita berpuasa
10 hari dalam Muharram ada 10 nabi yang dimuliakan Allah pada tanggal itu, atau nabi berpuasa pada 10 Muharram karena itu adalah hari kemenangannya nabi-nabinya Allah. Maka dalam kita ada 2 model puasa. Nah ini Yahudi berpuasa, maka Nabi minta magi nama puasa Yahudi. Maka dari sahabat Nabi minta, ya Rasulullah, ia sesuai hari Asyura 10 Muharram. Maka Nabi minta, kamilah yang lebih pantas merayakan 10 Muharram hari Asyura. Maka dari sini minta, yang boleh Nabi mau urut atau memang menjemput mempuasakan tanggal Asyura si bawah tanggal 10. Jadi ini mempuasa betul bulan Muharram 2 besok Asyura si bawah 10 Muharram apalanna pada puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mempuasa 10 Muharram bahwa apalanna pada Yahudi si bawah Nasrani. Sebab Nasrani Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dari mana mereka mengetahui itu? Dari peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada 2 model. Pertama 9 dan 10. Yang kedua 10 dengan 11. Yang kedua Nabi Asyura 10 sini. Itu 2 hari juga Bapak Ibu hadirin. Kenapa orang bikin bubur 10 Muharram? Karena peristiwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Jepang. Lama Wasilin Nagalung di Jepang ini, maka ulama juga berjuang waktu itu pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dan dia itu berpuasa, maka dia tidak lagi bukan. Kamu orang bercengkeh pun, tetapi mereka kita buka. Agar asal dia buka, dia tu nampak bukan pegai wena, nampak bukan ikan bola. Nah itulah namanya becak suruh. Sekarang makanya Wasilin Galungin, makanya tu dia kalau minta, maka merayakan 10 Muharram sekali-kali korok suruh, sekali-kali kambing kuning. Makin ada kita punya dana. Kalau yang lain-lain berapa hari dan berapa dalam sebulan kita membeli pulsa untuk kuota internet. Sekali setahun merayakan hari Asyura. Kenapa kita tidak mampu? 10.000 per jamaah. Aligo bembe. Undang kita masa banyak pengharibi. Sesudah itu mari kita makan bersama merayakan hari Asyura. Kalau yang lain bisa kita rayakan dengan meriah. Padahal sesungguhnya belum tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari kemenangan nabi-nabi lalu kita hanya gugur saja terus? Ampe mo itu diloyo ke pasal turibe camian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa berpuasa 10 Muharram, karena ada 10 nabi yang dimuliakan dan dimenangkan perjuangannya pada 10 Muharram hari Asyura. 3 ayat. Pertama, angkai Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam itu adalah nabi yang dikeluarkan dari surganya Allah setelah Nabi Adam melanggar perintah Allah satu, memakan buah kurdi. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati buah kurdi. Tetapi Nabi Adam nanti sebab ini dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, berpisah lagi dengan istri beliau. Maka Nabi Adam itu menurut riwayat nasabah ibainina syariatan abadatu 50 tahun. Jadi Nabi Adam itu Bapak Ibu mencari istri beliau setelah berpisah turun dari surga selama 450 tahun. Kapan diterima tobatnya Nabi Adam? Tanggal 10 Muharram hari Asyura, dan juga dipertemukan oleh istri beliau Siti Hawa. Betul namanya Nabi Adam sujud kepada Allah selama 40 tahun sambil membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itulah ada salat taubat di antara maghrib dengan isya 2 rakaat. Tapi kumelo itu Raisa Odi itu ya 4 rakaat.
ini syarat taubat penting. Coba Pak, pelajari baik-baik ini keadaan. Pelajari baik-baik keadaan kita. Kita mengalami pandemi COVID-19 sudah berjalan 2 tahun. Apakah ada tanda-tanda akan diangkat oleh Allah? Nabi Musa mengalami kekeringan 50 tahun. Bagaimana dia? Sehingga ia arah kuatnya 50 tahun. Satu-satunya jalan adalah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah umatnya Nabi Musa diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita salah taubat? Mengajak jemaah untuk salah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal taubat inilah merupakan salah satu jalan untuk diangkat yang namanya wabah. Zikir adalah salah satu jalan untuk menangkal yang namanya wabah atau mara bahaya. Salat berjamaah jangan jauh dari Allah, tetapi dekati Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang susah Bapak Ibu hadirin. Sekarang banyak orang yang pintar ngomong, agak betul kan? Paling itu disendiko. Maka lagi keadaan ini, ya kau isuruh kita pilih jamaah, sempanya, kamu ya sekejar-kejar, senama motor itu kagak dikejar. Jadi Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang keadaan sekarang maka lebih bentuk hadirin. Tapi bagaimanapun juga tetap atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hadirin, Nabi Adam dipertemukan istri beliau tanggal 10 Muharram hari Asyura. Ini nabi yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Maka itu si Nabi Idris adalah nabi yang memiliki hablu minallah bagus, hablu minan nas. Makanya itu ini 2. Makanya hubungan lori Allah taala, maka sinto hubunganna lori pada tahu. Maka Bapak Ibu hadirin, Nabi Idris nabi yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah Nabi Idris nabi yang berpuasa sepanjang tahun. Dia nama puasa dan sesuai itu lima puasa Nabi Idris alaihi salam. Maka Nabi melarang kita untuk mengikuti puasanya Nabi Idris alaihi salam. Karena Nabi tak aja masyuri sahabat dimulai tidak sama fisikmu, tetapi kumino kuma puasa wadimoi masyuri puasanya Nabi Daud alaihi salam. Maparal atas Yesus buka, tapi Nabi Idris dia nak kena buka tu lima puasa dalam Yesus sepanjang tahun dia berpuasa terus. Maka Allah katakan inilah hamba. Kemudian yang kedua, maka sinto hubunganna lori pada tahun agak kanjana Nabi Idris nabi kami nak macan kami nak jaga majai tapi sidina langgananna dia nak kenal duitna gratis sampai bajai yang orang yang orang kan bajai yang orang pernah gratis itu alhamdulillah pagi senena Nabi Idris Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak betul hadirin, ilmunya Nabi Idris itu adalah ilmu yang paling jago menjahit, tapi dia mampu menjaga hubungannya kepada manusia. Bapak Ibu hadirin. Makanya yang membacakan kau ini tidak usah gratis, tetapi perbaikilah kualitas dari jahitan itu. Insya Allah kamu tu masuri yang memakan jari, lama tu ikut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu terkenal dengan doa, ya Allah, hilangkan semua orang-orang kafir di muka bumi ini. Inilah doa yang dilapaskan Nabi Nuh alaihi salam sampai-sampai Allah berkata kepada Nabi Nuh, yang kumiru memalangkan kafir ini ikunologi. Maka saya akan tenggelamkan daripada dunia ini. Maka Nabi Nuh buat perahu. Ternyata menurut riwayat bel ijali minna kurang 4 papannya. Ada 4 papan yang kurang. Jadi makanya Allah Taala isyarat
seluruh binatang naik, seluruh umat yang beriman naik, kecuali mereka yang kafir tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka semua naik, maka turunlah hujan. Dari hujan itu terus menerus, maka terjadilah banjir yang hebat. Nanti Nabi Nuh menemukan kembali perahunya, tepatnya di daerah Judi. Setelah dia selamat, 3 keturunan Nabi Nuh ini yang menyebar. Inilah yang membentuk komunitas manusia, termasuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke bawah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nuh diselamatkan banjir oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dan ada yang terjadi Pak ilala lobin Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh aja boga sila ke jolo bainina. Apa makkadai bolo-bolo bagai Nabi Nuh. Nabi Nuh apa kata Nabi Nuh? Ya kuang kana ulassu lalu kurang 1 penumpang kapal, minta sini penumpang lalu sejengkal lagi air akan naik. Ternyata ini riwayat Pak. Ternyata angka binatang selingkuh, anjing selingkuh, coki macece. Jadi itu sifat coki macece memang. Jadi kucing itu memiliki 2 sifat. Macece nampak gosip. Ia roh asui makum itu video. Nah kita namo makan coki ini dia asui selingkuh makan coki. Awi anjing asudo. Bapak Ibu hadirin, ternyata disampaikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian mencegah itu, dan ternyata ini kucing menyebarkan luas kepada orang-orang yang di perahu, termasuk binatang. Dari sinilah awal permusuhan anjing dengan kucing. Gara-gara dia istimewa ikan asui gara-gara begini. Apa kata Rasulullah? Man sama Allah wa man yurani Allah. Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkannya. Maka barang siapa yang memamer, maka Allah pun akan memamerkannya. Yang memperdengarkan tidak tuh, maka Abu Bakar itu yang Allah Taala. Maka kucing bongkar aibnya anjing, maka Allah juga bongkar aibnya kucing. Ya bongkar coki biluman lain. Negara-negara dari Marukah, ya saya mulai. Yang komende di lagi makan, maka dia kombanan tidak mau. Selalu ini jadi makan saya jogi sih. Inilah makna man sama Allah wa man yurani Allah. Tapi tutupi aibnya saudara, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Kemudian ada Nabi Yunus alaihissalam. Maka itu si Nabi Yunus itu adalah nabi yang berdakwah kepada kaum, tapi bentai dia Nabi mereka kali dakwah. Acib-cibi Nabi Yunus alaihissalam, maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, menumpang 1 perahu. Benda yang selobiye. Ternyata menurut riwayat dia lobiye matang kasih ni, tapi tu dibogo-bogo. Dia Nabi lari. Terjadi badai. Mengakkadai kapten kapal ini. Marah kapal kuih, angka kapal membawa sial. Makanya akan menumpangi. Undilah penumpang siapa yang harus turun dari kapal. Ternyata diundi Nabi Yunus pilih undian. Makanya Nabi Yunus dari kapal ini ada Nabi yang diulang lagi. Ternyata masih Nabi Yunus yang naik. 3 kali diulang. Nabi Yunus yang naik namanya. Apa kami kali? Ada aja mana Nabi. Dan telinga Nabi Yunus apa? Lemparkanlah saya turun ke laut, maka badai ini akan reda. Kenapa? Inilah dosaku meninggalkan umatku yang bandel tidak mau mendengarkan dakwah. Makanya dakwah itu namun kebetulan atau peringatan ini wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apapun yang orang lakukan kepada diri, maka dakwah itu harus jalan terus. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yunus lempar ke laut, maka Allah Taala perintah
ikan nun yang diperintahkan Allah untuk menelan yang memakai dia namanya pemalatalah Andre maka dari pemalatalah telan Nabi Yunus ditelan oleh perut ikan nun 40 hari 40 malam dalam perut ikan baru Nabi Yunus menyesal. Dalam penyesalan itu Nabi Yunus bersikir kepada Allah. Apa sikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka ini bagus dipakai bersikir kalau di rumah bola tak terima pakai wampi tauhid dia atau terima izin atau masuk sajawai silahkan Pak duduk bersikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena ini zikir membuka cahaya Nabi Yunus bertemu 3 kegelapan, gelap di malam hari, gelap dasar lautan, gelap dalam perut ikan. Untuk membuka cahaya itulah Nabi Yunus menyesal dengan berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi yang kedua itu dipakai kepada anak gadis atau yang ada suaminya yang hamil lalu ingin melahirkan, maka itu diusapkan ke bawah kapal loro-loro dari pemilu di mana usapkan ke bawah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalau sudah belum rambut tunai maka diusap-usapkan ke bawah sambil kita bersikir seperti itu. Bapak Ibu hadirin dan muliakan Allah, setelah tanggal 10 Muharram barulah Nabi Yunus dilemparkan ke darat lengan-lengan Sulaiman karena kuatnya asal lambung ikan. Maka ada kambing yang menyusui anaknya. Allah wahyukan kepada kambing dan perintahkan kambing arekni air susu kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka itu dirasakan bagaimana hebatnya manfaatnya namanya air susu kambing. Sekarang itu ada dijual seperti salah saset. Ya. Kemudian yang kedua, lambungnya Nabi Yunus rusak, masalah, luka. Maka Allah tumbuhkan di sekitar laut itu pinggir laut apa laut agak nasi gitu laut itu itulah kenapa ada orang sampai cak laut belalau ya dengan kolam laut. Kenapa dengan laut ini manfaatnya dua. Pertama mengobati lambung bagi bapak ibu yang kena penyakit mah silahkan perbanyak konsumsi lambung. Jadi itu lambung. Yang kedua, ternyata lambung menambah daya vitalitas otak dalam berpikir. Ayolah tu Pak, kita ni ada grup tak kalian modal yang biasa. Pada mau bilang kalau bagian kuat, maka kita pergi lagi yang kerja lawan. Kena grup tak, dia tu lawan nasi. Gizinya sangat tinggi, termasuk menambah kecerdasan anak dalam berpikir. Itu membantu itu. Pak Ibu hadirin. Jadi tempatnya dalam saya baca pulau banyak. Bapak Ibu hadirin, itu hikmahnya. Kemudian siapa lagi Nabi yang dimuliakan Allah? Nabi Ayyub alaihi salam. Kata si Nabi Ayyub, Nabi Ayyub itu Nabi yang dipuji Allah. Hilang harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, sampai pada dirinya dari dua istrinya Nabi Ayyub meninggalkan satu masalah Nabi Ayyub angka binina bertahan tetapi ia ulihna Nabi Ayyub alaihissalam lukanya sampai berulang-ulang macam ini kalau binina ia masalah itu maka Nabi Ayyub yang kumanisi katanya sangat digureng campur seratu adigi 100 kali makin ini nyata Bapak Ibu maka di Medina itu doa hukum Allah Ta'ala agar Nabi Ayyub masih kan bin doa hukum Allah Ta'ala saya tahu kondisi nampaknya saya tahu malasan saya sakit hanya sampai 2 tahun tetapi kondisi nggak siaga ikan belok di sini hukum Allah Ta'ala masih kan maka hadirin jamaah maghrib ini juga yang kadang-kadang terjadi kepada kita namun
yang pemalasan pertama ikhtiarnya apa? Mereka memperbanyak sholat sunnah. Satu. Yang pemalasan mungkin dia melakukan perubahan. Yang kedua ikhtiarnya ada dia memperbanyak zikir kepada Allah. Malasan mungkin dia berada tanda-tanda manusia. Yang ketiga mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Malasan mungkin dia berada tanda-tanda. Yang keempat mereka memperbanyak sedekah. Kalau masih kurang, barulah keadaan terakhir, barulah dia pergi periksa ke dokter. Itu jalan terakhir. Dan kita umat Islam itu memperbanyak hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan itu adalah ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Maka Nabi Ayub dia dilokuk Allah Ta'ala di sini. Maka Nabi dia mengarahkan kepalanya ke atas ke langit. Apalagi Nabi Ayub, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Maka tanggal 10 Muharram turunlah mereka dihentakkan kakinya di bumi, keluar mata air. Maka ini lihat di mandi penyakit gatal-gatal Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam sembuh oleh karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu manfaatnya mata air, ternyata mata air itu, tapi tidak semua mata air. Tapi ada mata air di mana? Sigiri. Dengar mau bayar? Ini biasa lo sigiri. Angkat tubuh sahabat pun. Wah, di sini nanti yang akan ada manis di rumah kuda nak kena penyakit gatal-gatal. Tanpa lo yang ada mewah, tanpa manis. Ramai itu, lumayan itu sigiri jadi tergusur. Lumayan cemik. Tapi hebatnya itu, angkat itu pun segitu motor luar biasa. Mata kelam, jadi tergusur mata kekilau. Senamin dia boleh saloi. Dia nak manis dan kena. Itu luar biasa. Kita dianggap mata air